Assalamualaikum, selamat datang di channel Rifa Auliaul Husna. Mari kita belajar bersama lagi yuk. Untuk materinya, simak video berikut ini. Setiap akhir tahun pelajaran, semua siswa sekolah selalu menerima hasil evaluasi belajar atau raport. Nah, guru selalu menentukan nilai minimum yang harus dicapai oleh setiap siswanya. Maka, yang dilakukan guru adalah menghitung nilai rata-rata dari kelas tersebut. Selain itu, jika guru ingin menentukan siapa yang mendapatkan peringkat pertama, maka guru tersebut harus mencari siswa dengan nilai yang tertinggi. Jika kita membicarakan masalah nilai rata-rata dan nilai tertinggi, maka kita akan berbicara tentang statistika. Apa sih statistika itu? Dan apa saja yang dipelajari dalam statistika? Untuk itu, mari kita belajar bersama mengenai statistika. Statistika sangat erat sekali hubungannya dengan data. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang statistika, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai data. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Contohnya, Ibu guru meminta Nisa untuk mengukur tinggi badan 5 siswa kelas 8A secara acak. Hasilnya seperti tabel berikut ini. Bilangan 165 merupakan tinggi badan siswa. Fakta tunggal inilah yang disebut dengan datum. Sedangkan hasil seluruh pengukuran terhadap 5 orang siswa inilah yang disebut dengan data. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel ini, bisa menyimpulkan bahwa dari kelima siswa tersebut, siswa yang paling tinggi badannya adalah Dani, siswa yang paling pendek badannya adalah Ayu, dan tinggi badan Sari dan Roni sama. Ketika Nisa menarik kesimpulan, sebenarnya ia telah menggunakan statistika. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu data kuantitatif, merupakan data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Contohnya, jumlah siswa kelas 9 SMP Tunas Harapan sebanyak 650 siswa. Yang kedua yaitu data kualitatif, merupakan data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, selain ramah, Rian juga pintar. Untuk menarik kesimpulan, kadang-kadang peneliti tidak mengambil berdasarkan keseluruhan data, melainkan hanya mengambil sampel dari populasi yang diteliti. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran dalam pengamatan atau penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Contohnya, seorang peneliti ingin menguji kandungan air di sebuah sungai, sehingga air tersebut layak diminum atau tidak. Nah, pada kasus ini, yang menjadi populasinya yaitu seluruh air, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah 1 gelas air untuk diuji, sehingga peneliti cukup mengambil sampelnya saja. Data yang telah dikumpulkan, baik yang berasal dari populasi maupun sampel, harus disusun, diatur, dan disajikan dengan jelas dan menarik. Ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dan dalam bentuk diagram. Misalkan, hasil ulangan matematika 30 siswa kelas 8A SMP Bina Nusa disajikan dalam tabel berikut ini. Dalam tabel ini, nama-nama siswanya itu tidak urut sesuai alfabet, sehingga ketika kita diminta untuk mencari berapa nilai ulangan matematika yang diperoleh Vika, kita harus membacanya satu persatu terlebih dahulu. Dalam tabel ini hanya terdiri dari 30 datum, sehingga kita dengan mudah mencarinya walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu, bagaimana jika data ini terdiri dari 1000 datum? Pasti kita akan kesulitan dan memerlukan waktu yang banyak jika data terdiri dari 1000 datum.
Untuk memudahkannya, data yang kita peroleh kita urutkan terlebih dahulu sesuai dengan alfabetnya. Dari tabel ini, data yang kita peroleh tadi sudah urut sesuai alfabet. Dengan demikian, kita dapat menentukan dengan mudah nilai ulangan matematika yang diperoleh Vika, yaitu 8. Jika kita ingin mengetahui berapa orang yang memperoleh nilai 8, kita harus menyajikan data tersebut dengan mencatat banyak nilai tertentu atau frekuensi yang muncul seperti pada tabel di samping. Dapat kita lihat, yang mendapatkan nilai 2 ada satu anak atau satu siswa, yaitu Iwan. Kemudian yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak atau 2 siswa, diantaranya Amel dan Vera. Nah, yang mendapatkan nilai 8 ternyata ada anak-anak atau 6 siswa, diantaranya Gilang, Hana, Teddy, Vania, Vika, dan Yeni. Selanjutnya, menentukan nilai rata-rata atau mean dari suatu data. Mean atau rataan adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Misalkan X1, X2, X3, sampai Xn adalah suatu data. Rata-rata atau mean data tersebut disimbolkan dengan X bar. Mean suatu data adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, yang didefinisikan sebagai berikut. Dengan N adalah banyaknya data. Contohnya, dari beberapa ulangan, Khairul mendapat nilai 8, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 9, 8, dan 7. Tentukan nilai rata-rata ulangan Khairul. Dapat kita ketahui bahwa rata-rata tadi adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, sehingga kita jumlahkan semua ulangan yang didapatkan oleh Khairul, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 10, sehingga rata-rata yang diperoleh Khairul adalah 6,8. Contoh selanjutnya yaitu disajikan dengan tabel. Tentukan rata-rata dari data berikut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkalikan nilai dengan frekuensi. Setelah kita kalikan, baru kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya frekuensi. Sehingga dari data tersebut kita peroleh rata-ratanya yaitu 6,1. Selanjutnya yaitu menentukan median dari suatu data. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Median biasanya dinotasikan dengan ME. Berdasarkan banyaknya data, median dibagi menjadi 2, yaitu median pada data ganjil terletak tepat di tengah setelah data diurutkan. Contoh, tentukan median dari data berikut, 4, 6, 6, dan seterusnya hingga 7. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita urutkan, baru kita menentukan nilai mediannya, yaitu terletak di tengah setelah data diurutkan. Dapat kita lihat dari data tersebut, nilai tengahnya yaitu 6, sehingga mediannya adalah 6. Kemudian yang kedua adalah median pada data genap, adalah nilai rata-rata dari dua data di tengah setelah diurutkan. Contoh, tentukan median dari data berikut, 81, 80, hingga seterusnya sampai 78. Sama seperti tadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah diurutkan, baru kita menentukan rata-rata dari dua data di tengah. Dapat kita lihat, dua data di tengah yaitu 80 dan 80, sehingga kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Hingga diperoleh median yaitu 80. Selanjutnya, menentukan modus suatu data. Modus dalam suatu data berarti nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi dan biasanya dinotasikan dengan MO. Contoh, tentukan modus dari data berikut ini. Dapat kita ketahui data yang A, nilai yang sering muncul adalah 7 sebanyak 4 kali, sehingga modusnya adalah 7. Kemudian yang B, nilai yang sering muncul adalah 59 sebanyak 2 kali, dan 63 sebanyak 2 kali pula.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa modus dari data B adalah 59 dan 63. Selanjutnya, contoh data yang berupa tabel. Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa frekuensi yang paling terbesar atau paling tinggi adalah 12 dengan nilai 5 dan 7, sehingga kesimpulannya adalah modus dari data tersebut adalah 5 dan 7. Menentukan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan pelajari materi jangkauan atau rank dan ukuran penyebaran pada nilai kuartil. Jangkauan suatu data adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Contoh, tentukan jangkauan dari data berikut: 15, 20, 25, 35, 40, 43, dan 50. Dapat kita lihat atau kita ketahui data yang terbesar adalah 50 dan data yang terkecil adalah 15, sehingga jangkauannya adalah 50 dikurangi 15 sama dengan 35. Ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak disebut kuartil. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil atau jangkauan semi-interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Contoh, diketahui data sebagai berikut: 3, 4, 3, 6, 5, 4, 4, 7, 6, dan 3. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil atas, kuartil tengah, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu, kita dapat membaginya menjadi 4 kelompok sesuai definisi kuartil tadi. Berhubung data ini merupakan data genap, untuk kuartil tengah atau mediannya, kita tentukan dari 2 data tengah dibagi 2. Kita ketahui bahwa 2 data tersebut yaitu 4 dan 4, sehingga kita jumlahkan lalu kita bagi 2, diperoleh kuartil tengah atau mediannya yaitu 4. Sedangkan untuk kuartil bawah yaitu 3 dan kuartil atasnya 6. Untuk jangkauan interkuartil yaitu kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kita ketahui tadi bahwa kuartil atasnya yaitu 6 dan kuartil bawahnya 3, sehingga 6 dikurang 3 adalah 3. Sedangkan untuk simpangan kuartil adalah setengah dikali jangkauan interkuartil. Kita ketahui pula jangkauan interkuartilnya tadi yaitu 3. Sehingga setengah dikali 3 diperoleh 1,5. Untuk mengasah pemahaman kalian, silahkan kalian coba latihan soal berikut ini. Selamat mencoba!